Macam-macam term. Pertama, term berdasarkan konotasi. Kedua, term berdasarkan denotasi. Ketiga, term berdasarkan predikamen. Keempat, term berdasarkan predicable. Term berdasarkan konotasi. Pertama, lingkungan hakikat. Term lingkungan hakikat ada dua macam. Pertama, hakikat konkret menunjuk ke hal suatu kenyataan. Contohnya, manusia dan kera. Kedua, hakikat abstrak menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu. Misalnya, kemanusiaan dan kebenaran. Kedua, lingkungan sifat. Lingkungan sifat ada dua macam. Pertama, sifat konkret menunjuk pensifatannya suatu kenyataan. Contohnya, berbadan, merah, dan juga persegi. Kedua, sifat abstrak menyatakan persifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu. Contohnya, kerasionalan dan kebijaksanaan. Term berdasarkan denotasi ada dua macam term. Pertama, term umum dan juga term khusus. Term umum. Term umum dibedakan ada dua macam. Pertama, universal. Sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, manusia dan juga hewan. Kedua, kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contoh, rakyat Indonesia dan Persatuan Indonesia. Kedua adalah term khusus. Term khusus juga dibedakan antara dua macam. Pertama, partikular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Contoh, sebagian manusia dan sebagian yang dapat hidup di air. Kedua, singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Term berdasarkan predikamen. Term predikamen dibagi menjadi dua macam. Pertama, predikamen substansi. Hakikat zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, manusia, hewan, dan juga pohon. Kedua, predikamen aksidensial. Beserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Term berdasarkan predicable. Predicable, cara untuk menyatakan diri yang dapat terlepas dari beradanya sesuatu atau cara tertinggi yang dipergunakan oleh predikamen-predikamen untuk menyatakan diri. Contoh, pertama, Aristoteles manusia. Kedua, Aristoteles hewan. Dan yang terakhir dan ketiga, Aristoteles berakal. Sesat pikir atau logical fallacy merujuk pada kesalahan dalam berpikir atau berdebat yang tampak rasional atau masuk akal, namun sesungguhnya memiliki catat logis. Kekeliruan ini dapat muncul dalam perdebatan, percakapan, atau tulisan argumentatif, dan seringkali terjadi tanpa disadari. Macam-macam logical fallacy atau sesat pikir. 1. Ad hominem. Sesat pikir ad hominem terjadi ketika seseorang menyerang atau mengkritik pribadi lawan bicaranya, bukan inti argumennya. Contoh, saat berdebat dengan teman tentang kebijakan pemerintah, teman Anda berkata, "Tentu saja kamu berpendapat seperti itu. Kamu kan bodoh." Ini merupakan sesat pikir ad hominem yang tidak produktif dan harus dihindari. Kedua, hasty generalization. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti atau contoh yang terbatas. Contohnya, saat Anda bertemu dengan seorang penjual yang kurang ramah di sebuah toko, Anda mungkin berpikir, pelayanan di toko ini buruk sekali, pasti semua karyawannya tidak ramah. Ini merupakan sesat pikir hasty generalization yang tidak valid karena bukti yang terbatas. Ketiga, argumentum ad populum. Sesat pikir ini terjadi ketika sesuatu dianggap benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, saat membahas film terbaru, teman Anda berkata, "Film itu pasti bagus, semua orang menonton dan membicarakannya." Cara agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Pertama, fokus pada inti argumen. Kedua, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketiga, jangan terbedaya oleh popularitas. Keempat, pertimbangkan semua sudut pandang. Dan kelima, gunakan logika dan bukti yang kuat.